Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan agar pemerintah memberikan dana partai politik lebih besar untuk dapat memitigasi korupsi. Lantas bagaimana partai politik dan istana menanggapi usulan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengusulkan dana bantuan partai politik yang diambil dari pos belanja APBN. Mahalnya biaya politik dan rentan indikasi korupsi dinilai menjadi alasan utama. Lantas, bagaimanakah istana menanggapi usulan ini? Akankah berjalan mulus karena sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi? Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, saat ini sebenarnya sudah mengalokasikan sejumlah dana secara terbatas kepada partai politik, yang kemudian disebut sebagai bantuan keuangan partai politik. Bantuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ini biasanya ditujukan untuk pendidikan politik dan operasional kantor partai politik. Rabu 21 Mei, Partai Gerindra melalui Sekjen Ahmad Muzani menerima bantuan dana partai politik atau Banpol tahun anggaran 2025 sebesar 20 miliar rupiah. Gerindra mengapresiasi bantuan dana parpol tersebut. Namun, menurut Muzani, bantuan dana yang diberikan saat ini hanya cukup untuk mendukung kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Sementara saat mendekati masa pemilu 5 tahunan, dana yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Yang kedua, memang benar bahwa kalau pada tahun-tahun sekarang mungkin jumlah itu bisa dianggap cukup. Tapi nanti biasanya mendekati pemilihan umum, partai politik memiliki eskalasi politik, eskalasi kegiatan yang lebih meningkat, yang lebih intensif sehingga memerlukan biaya dan dana besar. Sehingga dana tersebut tentu saja biasanya partai politik mencari sumber-sumber dari internal. Selain dari APBN, Muzani mengusulkan agar parpol diberikan izin membentuk badan usaha untuk menambah pendanaan. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat ditemui di Jakarta pada minggu lalu menyebut, usulan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Namun ia mengusulkan agar dikaji mendalam terlebih dahulu agar sesuai dengan rambu-rambu aturan. Macam-macam, dulu pernah muncul pikiran dari APBN, ya. Pernah muncul pikiran badan usaha milik partai waktu itu sehingga dihalalkan, tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan, tinggal pada pilihan. Ya, itu akan lebih baik sih. Oke. Terkait usulan ini, Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO, Hasan Nasbi menyebut, pemerintah secara umum menyambut positif, apalagi jika dilakukan untuk menekan indikasi korupsi parpol. Namun Hasan mengatakan pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu, termasuk apakah usulan terkait dana parpol juga dapat diakomodasi dalam bentuk produk hukum. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini, jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya, kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa. Jadi ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi catatan. Jika nantinya dana parpol dibiayai lebih oleh APBN, maka akuntabilitas publik dan transparansi wajib jadi perhatian. Namun, ia sendiri tak yakin jika pendanaan akan berdampak pada turunnya angka korupsi. Sebab, menurutnya hanya dua hal yang ditakuti para koruptor, yakni dimiskinkan dan hukuman berat seperti hukuman mati. Cuman kan problemnya, kalau dana partai politik itu dari APBN, maka ini berkaitan dengan dua hal sekaligus. Pertama adalah soal akuntabilitas publik. Kedua bagi saya, memberikan dana dari APBN ini
bukan solusi yang jitu sebenarnya untuk bisa menghilangkan persoalan korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Kalau mau jujur sebenarnya, korupsi itu bisa dihilangkan hanya dengan dua hal. Pertama adalah memiskinkan para koruptor itu. Yang kedua ya hukum pancung atau hukum mati. Hanya dua hal ini yang paling ditakuti oleh para koruptor. Saat ini bantuan dana partai politik dari APBN bernilai Rp1.000 per suara sah. Besaran dana ideal bantuan parpol tentu menjadi perdebatan tersendiri. Termasuk apakah bantuan tersebut benar-benar dapat menekan angka korupsi. Partisipasi masyarakat termasuk akademis menjadi penting jika pemerintah benar-benar akan mengkaji usulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.